Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aplikasi DSCH2, di mana aplikasi DSCH2 ini sebelumnya saya sudah install dan saya akan membuka aplikasinya. Nah, pada aplikasi ini saya akan membuka OpenFly, di mana file ini sudah saya download sebelumnya adalah rangkaian yang N10BC ini. Kita open. Nah, rangkaian N10BCD ini merupakan rangkaian di mana angka in0, in1, in2 sampai in9 ini merupakan nilai desimal dari IN10BCD, di mana apabila in10 in0 ditambahkan 0, yang dimaksud 0 kali ini adalah apabila ini tidak diklik maka sama dengan 0. Apabila ini diklik maka sama dengan 1. Jika in0 ditambah 1, kita aktifkan dulu gini ya, run simulasinya. Oke, kita mulai jelaskan. Apabila 0 ditambah 0, maka kode BCE atau lampu LED tidak akan menyala. Apabila 0 tambah 1, maka lampunya tidak ada yang menyala juga. Selanjutnya apabila kita 0 tambah 1 terus 1 ditambah 1, maka lampu LED kode A ini akan menyala. Selanjutnya apabila kita lampu in2 ditambahkan 0, maka lampunya cuma tidak ada yang menyala. Apabila kita in2 ditambahkan 1, maka lampu yang menyala adalah lampu yang B. Selanjutnya kita apabila lampu nilai desimal in3 ditambahkan 0, maka lampunya tidak ada menyala. Apabila kita in3 ditambahkan dengan 1, maka lampu B dan lampu A ini akan menyala bersamaan. Selanjutnya kita tambahkan in4 tambah 1, maka lampu kode C yang menyala. Terusnya yang in5 tambahkan dengan 1, maka lampu C dan A yang menyala. Yang in6 tambahkan 1, maka lampu C dan B yang menyala. Yang 7 in7 tambahkan 1, maka lampu C, B, A yang menyala. Selanjutnya kita bila nilai desimal in8 tambah 1, maka lampu D atau lampu MSD yang menyala. Dan lampu 9 nilai desimal in9 tambahkan 1, maka lampu D dan lampu A yang menyala. Bagaimana kalau kita menambahkan? Seumpamanya kita tambahkan in1 tambah 1 dengan in2 tambahkan 1, maka lampu B yang akan menyala. Apabila juga kita tambahkan dengan in4 tambahkan 1 juga, maka lampu C dan B yang menyala. Selanjutnya apabila kita tambahkan in6, tetap arus yang mengalirnya cuma ke C dan B. Apabila garisnya ini merah, ini menandakan rangkaian ini mendapatkan aliran arus listrik. Apabila rangkaian ini berwarna biru, maka rangkaian ini mendapatkan arus 0. Jelasnya, saya akan menjelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ini adalah rangkaian yang N10BCSCH. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan rangkaian selanjutnya, di mana kita akan mencari rangkaiannya. Untuknya kita akan meng-close dulu. Kita tidak akan menyimpan karena sudah menyimpannya. Kita close. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan rangkaian yang DC BCD. Kita open. Nah, rangkaian ini adalah
kebalikan dari rangkaian sebelumnya. Apabila rangkaian yang sebelumnya nilai desimalnya ada di sebelah kiri dan kode BCE-nya sebelah kanan, tadi apabila outputnya kita klik, maka lampu LED-nya yang menyala. Sekarang kebaliknya, kode BCE-nya kita akan klik, maka lampu indikator dari bilangan desimal ini akan yang menyala. Kita akan menjelaskan dengan run simulation. Nah, untuk kode BCE yang A, apabila in 0 ditambahkan 0, maka lampu output dari bilangan desimal 0 akan menyala. Apabila nilai input kode BCD input 0 ditambahkan 1, maka yang satu akan menyala. Apabila kode BC yang B in 1 tambahkan dengan 0, maka tetap lampu 0 yang menyala. Selanjutnya kita akan coba yang in 1 tambahkan dengan 1. Maka output yang kedua yang akan menyala. Yang in 2 ditambahkan dengan 1, maka output yang 4 akan menyala. Apabila lampu kode D atau saklar D yang berinputkan 3 ditambahkan dengan 1, maka output yang 8 lah yang akan menyala. Bagaimana kalau kita coba hidupkan semua saklar atau kita kondisikan dengan on? Apakah lampu ini ada perubahan seperti tadi atau bagaimana? Sekarang kita coba. Apabila in 0 tambah 1, terus kita gabungkan dengan in 1 tambah 1, dan in 2 tambah 1, dan in 3 tambah 1, maka lampu pada output bilangan desimal ini tidak ada yang menyala. Alasannya karena tidak ada yang menyala akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan coba mensimulasikan saja terlebih dahulu. Nah, kalau kita A tambah 1, terus B tambah 1, lampu 3 yang menyala, atau output dari bilangan desimal yang 3 menyala. Output 7 yang menyala apabila kita kode A, B, C pada kondisi saklar terhubung. Nah, inilah simulasi rangkaian dari yang kedua, yang D, E, C, B, C, D. Dimana rangkaian ini merupakan sama persis dengan rangkaian yang semula. Cuma gimana? Yang tadi adalah bilangan desimalnya ada sebelah kiri dan kode BCN ada di sebelah kanan. Sekarang kebalikannya. Bilangan desimalnya menandakan lampu dan kode ini berfungsi sebagai saklarnya. Nah, ini adalah rangkaian yang kedua. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian yang ketiga. Saya tidak akan menyimpannya karena rangkaian ini sudah ada. Oke. Selanjutnya kita akan membuka rangkaian yang 7 segits. Kita klik lalu buka open. Kita coba oke. Nah, peragaan 7 segmen ini adalah peragaan di mana A dan A kita akan mengalir ke di sini, dan B kan B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, H. Bagaimana kalau kita klik 1? Oh sorry, ini ternyata rangkaiannya error ya teman-teman. Coba kita akan mencari mengulang. Kita coba kita ulang 7 segmen. Kok tetap error ya teman-teman. Coba kita klik apabila A. Nah, sebenarnya rangkaian ini kita bisa membuat sebuah bilangan atau angka ya teman-teman. Angka ya teman-teman. Apabila kita ingin membuat angka
Nah, pada rangkaian ketiga ini kita bisa dapat membuat sebuah angka ataupun sebuah huruf menggunakan tabel pengaktifan 7 segment display. Di mana apabila kita ingin membuat angka 2 contohnya, kita akan mengelik saklar A dengan 0. Yang dimaksud 0 adalah saklarnya tidak kita inputkan. Terus kita yang B kita tambah 1, kita nyalakan saklarnya. Yang A kita nyalakan, A nyala, B nyala, terus C0, C0, D1, D1, E1, E1, dan F0 dan F0 dan G2. Nah, ini adalah sebuah sebuah angka di mana kita bisa membuatnya dengan rangkaian ini. Apa yang saya maksudkan tadi 0 dengan 1 itu adalah apabila rangkaian A kita tidak hidupkan, ini adalah kondisi 0. Jika kita klik, maka ini adalah 1. Maka untuk membuat sebuah angka 2 ini, kita perlu menggunakan tabel pengaktifan 7 segment display, di mana untuk angka 2 ini kita menggunakan yang A kondisi saklar 1, B1, C0, D1, E1, D1, dan H2. Ini contohnya. Maka peran 7 segmen ini membuat sebuah angka 2 ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita membuat angka 3? Maka kita akan klik A1, B1, C1, D1, 0, E0, E0, F juga 0, dan G1. Nah, maka rangkaian ini bisa membuat angka 3. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang 3 rangkaian ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan menjelaskan pada pertemuan selanjutnya. Demikian simulasi yang telah saya buat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun maksud yang saya sampaikan kurang berkenan pada teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih.